Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sayyidis sholihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-af'al. Hadhihi tarjamah. Hadhihi kalimat af'al ini tarjamatun, judul, bab, fasal, itu tarjamah maksudnya. Nah, artinya ini bab bab af'al. Yang dimaksud af'al di sini adalah af'alnya sahibus syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melakukan sesuatu, maka perbuatan itu hukumnya bagaimana? Terus untuk kita tiru apa enggak? Nah, ini pembahasannya. Fi'lu sahibus syariah yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi la yakhlu imma ayyakuna ala wajil qurba wat ta'ah aw la yakun. Terbagi menjadi dua. Ada kalanya perbuatan itu dilakukan dalam sebagai bentuk ibadah dan ketaatan, ada kalanya bukan, ya kebiasaan. Kayak misalnya Rasulullah SAW istirahat, tidur, berdiri, duduk, ini makan, minum. Ini secara zahir bukan ibadah, bukan taat, walaupun bagi Nabi semua gerak-geriknya ibadah. Tapi kita melihat secara zahir itu bukan, untuk semua orang itu bukan ibadah. Kalau Nabi nafasnya ibadah, ngalahkan ibadah kita seumur hidup. Satu, hembusan nafasnya. Hakikatnya begitu. Cuman ini kita melihat sebagai kacamata manusia. Jadi perbuatan seseorang itu, termasuk Rasulullah SAW, ada kalanya dilakukan sebagai bentuk ibadah, ada kalanya bukan. Ya kebiasaan, rutinitas, tidur, makan, minum, ini rutinitas. Cara makan, cara minum beda. Nah, cara makan, cara minum bisa masuk kategori ibadah, tapi makan dan minumnya itu rutinitas, adat. Perbuatan Nabi imma itu ala wajil qurba wat ta'ah aw la yakun. Yang pertama yang kita bahas, fa in kana ala wajil qurba wat ta'ah, maka kalau perbuatan Nabi itu ala wajil qurba wat ta'ah, dilakukan dalam bentuk ibadah, sebagai sebuah ibadah, sebagai sebuah taat, maka apakah ini berlaku hanya untuk Nabi atau kita umatnya juga diperintahkan untuk niru? Tafsil. Fa in dalla dalilun ala al-ikhtisasi bihi yuhmalu ala al-ikhtisas. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah dan taat itu khusus untuk Nabi, maka harus kita arahkan ikhtisas. Artinya untuk mengatakan perbuatan ibadahnya Nabi itu khusus Nabi perlu dalil. Kalau untuk mengatakan bukan ikhtisas tidak perlu dalil. Karena al-aslu Nabi itu seorang musyarri', seorang muballigh, Rasul, membawa syariah untuk kita ikuti. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini al-asl. Hukum asal ketika Nabi melakukan ibadah, ya berarti untuk kita tiru, bukan khusus Nabi. Hukum asal ketika Nabi melakukan ketaatan, berarti untuk ditiru, bukan khusus Nabi. Jadi untuk mengatakan ini bukan khusus Nabi tidak perlu dalil, karena dalil umumnya sudah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Memang Nabi diutus untuk jadi Rasul kok. Bukan untuk ibadah sendiri, tapi untuk menjadi Rasul, menyampaikan syariat. Nah, karena itu untuk mengatakan tidak khusus Nabi tidak perlu dalil. Nah, justru yang perlu dalil kalau mengatakan itu khususia bagi Nabi. Makanya dikatakan fa in dalla dalilun ala al-ikhtisasi bihi yuhmalu ala al-ikhtisas. Kalau ada dalil yang menunjukkan fi'lu itu tadi khusus Nabi, maka baru diarahkan pada ikhtisas. Contohnya kayak misalnya wisal fi shaum, puasa 2 hari berturut-turut tidak usah berbuka. Ini ada dalil yang khusus menunjukkan bahwa itu khusus untuk Nabi. Maka tidak untuk ditiru, malah haram kan bagi kita untuk wisal. Ketika sahabat nanya, lah Anda wisal Rasulullah, lastu kahiyatikum, aku tidak seperti kalian. Kalau kalian tidur tidak makan, kalau aku tidur dikasih makan oleh Allah, ibadah dikasih makan oleh Allah, tidak makan sebulan seperti kalian makan setiap hari. Itu kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Rasulullah SAW seperti itu. Contoh lagi, kaziyadatihi fin nikah ala arba'in niswah. Seperti beliau nikah lebih dari 4. Lah nikah ini ibadah apa bukan? Ini kan kita bahas fi'lu yang ibadah. Kalau mazhab Syafi'i hukum asalnya ibah, mubah, bukan ibadah. Bisa sunnah kalau sunnah li muhtajin mutiqin lil uhab, itu kan di Zubat. Sunnah kalau orang itu hajat nikah dan punya biayanya. Hukum asalnya ibahah. Hukum asalnya ibahah. Tapi khilaf, ada yang mengatakan al-aslu fin nikah itu ibadah. Nah, ini berarti ngikuti yang mengatakan bahwa nikah itu hukum asalnya
ibadah. Secara umum kalau nikahnya Nabi mesti ibadah, tidak ada nikahnya Nabi yang karena keinginan hati beliau sendiri, bukan karena ibadah, enggak, semuanya ibadah, perintah Allah semuanya. Nikahnya Nabi dengan siapa aja itu perintah Allah. Nah, jadi Nabi nikah lebih dari 4. Ini khusus Rasulullah, ada dalil, maka tidak boleh ditiru. Lu kan melakukan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, kita niru Rasulullah, tidak boleh. Kenapa? Ada dalil yang menunjukkan kekhususan. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Kemudian ada dalil lain yaitu Ghailan bin Salamah As-Saqafi. Itu dulu istrinya 10 ketika kafir. Kemudian masuk Islam oleh Rasulullah SAW, diperintahkan amsik alaika arba'an wa farik sa'irahunna. Pertahankan yang 4, yang lain harus dipisah. Nah, ini menunjukkan berarti lebih dari 4 itu khususnya bagi Rasulullah SAW, tidak boleh ditiru. Jangan kemudian bawa-bawa ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, urusan nikah uswatun hasanah, tahajud tidak uswatun hasanah, ya, siwakan tidak uswatun hasanah, dan banyak yang lain tidak uswatun hasanah. Urusan poligami uswatun hasanah. Merasa paling nyunnah kalau istrinya lebih dari 1, sebagian orang merasa paling sunnah. Siwakan tidak pernah, tahajud juga tidak rutin. Kemudian ibadah-ibadah yang lain mujahadahnya nggak seperti Rasulullah, sok-sokan paling nyunnah karena poligami. Poligami halal sebatas 4. Cuman jangan kemudian yang berpoligami merasa paling sunnah. Justru secara fikih diterangkan al-aula lirrajul itu apa? Bertauhid. Ya. Istrinya 1. Seperti diterangkan oleh Syekh Khatib Syirbini, Imam Ibnu Hajar Haitami di Tuhfah, Khatib Syirbini di Mughni, al-aula lirrajul itu sebaiknya istrinya 1, illa li hajah dhahira, kecuali hajah yang dhahira, baru sesuai kebutuhan. Kenapa? Karena tanggung jawab poligami itu besar. Orang mikirnya hanya senengnya saja, tanggung jawabnya besar, harus qasam, harus adil dan seterusnya, itu berat. Karena itu kalau orang itu hanya sekedar seneng-seneng, biasanya tidak bakalan adil. Kenapa? Tidak seimbang antara seneng dan tanggung jawabnya, jauh lebih besar tanggung jawabnya. Karena itu tidak sanggup biasanya melaksanakan tanggung jawab kalau hanya untuk sekedar seneng-seneng. Tapi kalau memang terpaksa, dengan alasan apapun terpaksa, memang betul-betul harus, tidak bisa 1, itu nanti akan terasa ringan tanggung jawabnya. Kenapa? Karena terkalahkan oleh kebutuhan yang juga besar. Makanya dikatakan illa li hajah dhahira. Jadi al-aula al-iktisar ala wahidah, yaitu alaiha nahya wa alaiha numut wa alaiha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin. Itu al-aula seperti itu, kecuali li hajah dhahira. Kalau ada hajah dhahira tidak apa-apa. Gitu. Sekarang enggak, yang lebih dari 1 dianggap paling nyunnah. Paling nyunnah kok urusan ini dok. Nah, ini khususiyah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada dalil baru dikatakan khususiyah. Wa illam yadulla dalilun la yahtassu bihi. Kalau tidak ada dalil, ya langsung kita katakan tidak khusus. Lu mana dalilnya kalau ini tidak khusus untuk kita tiru? Tidak perlu dalil. Jadi kalau perbuatan Nabi itu tidak khusus bagi Nabi, tapi untuk kita tiru, ini tidak perlu dalil. Makanya kalimatnya wa illam yadulla dalilun, maka la yahtassu bihi. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan ikhtisas, maka tidak khusus bagi Nabi. Kenapa kok begitu? Hukum asalnya begitu. Ya li'annallaha ta'ala qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau memang dijadikan sebagai uswah hasanah. Semua videonya uswah hasanah, kecuali yang ada dalil ikhtisas. Nah, terus ketika Nabi melakukan ibadah dan tidak ada dalil kekhususan, maka untuk kita tiru kan. Nah, pertanyaannya, pekerjaan Nabi itu yang dilakukan oleh Nabi itu, misalnya Nabi tahajud, misalnya Nabi sholat witir, misalnya Nabi sholat qobliyah ba'diyah, ini kan tidak ada dalil kekhususan, berarti untuk ditiru. Pertanyaannya, apakah qobliyah yang dilakukan oleh Nabi itu wajib untuk Nabi ataukah sunnah? Untuk kita umatnya niru wajib atau sunnah. Nah ini fayuhmalu alal wujub inda ba'di ashabina fi haqqihi wa haqqina. Ketika Nabi melakukan sebuah ibadah, tidak ada dalil kekhususan, maka berarti untuk ditiru. Hukumnya wajib bagi Nabi dan wajib bagi kita umatnya. Hukum asalnya. Jadi semua yang dilakukan oleh Nabi, ibadah yang dilakukan Nabi, semua
ibadah yang dilakukan oleh Nabi, tidak ada dalil kekhususan, berarti itu wajib untuk Nabi dan wajib untuk kita. Hukum asal begitu, tidak perlu dalil. Kalau mengatakan tidak wajib, justru perlu dalil. Sholat qobliyah itu sunnah karena ada dalil yang menunjukkan itu. Ketika Nabi menerangkan kewajiban sholat 5 waktu, sebagian sahabat nanya, apakah masih ada kewajiban lain Rasulullah? Enggak, kecuali kalau kalian mau bertatawu. Jadi Nabi melakukan qobliyah ba'diyah, sholat qobliyah ba'diyah ini tidak ada dalil kekhususan, berarti harusnya hukum asal itu wajib bagi Nabi dan wajib bagi kita umatnya. Kalau nggak ada dalil, langsung dikatakan wajib bagi Nabi dan bagi kita. Ternyata sekarang kok ternyata sunnah, karena ada dalil yang menunjukkan sunnah. Seandainya tidak ada dalil yang menunjukkan sunnah, hukum asalnya wajib. Fa yuhmal alal wujub, maka harus diarahkan pada wajib. Inda ba'di ashabina, menurut sebagian ashabus Syafi'i. Wajib untuk siapa? Fi haqqihi, fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haqqina, dan hak untuk kita wajib juga. Kenapa kok nggak diarahkan sunnah? Kok diarahkan wajib? Li'annal wujub al ahwat. Karena itu lebih hati-hati. Karena kalau wajib kita kan melakukan. Seandainya ternyata tidak wajib, kan dapat pahala sunnah. Seandainya wajib, selamat dari tuntutan. Seandainya ternyata sunnah, dapat pahala. Tapi kalau kita kemudian mengatakan sunnah, kalau kita melakukan aman. Tapi kalau kemudian kita mikir sunnah aja, sebagian kadang-kadang ditinggalkan, ternyata wajib, kan kotor, kena tuntutan akhirat nanti. Karena itu lebih ihtiyat, kita katakan wajib untuk Nabi, wajib untuk umatnya. Ini ba'dul ashab. Sebagian lagi enggak, wa min ashabina man qala yuhmalu 'alan nadbi. Sebagian ashabus Syafi'i mengatakan enggak, diartikan sunnah. Kalau mau mengatakan wajib perlu dalil. Kalau mengatakan sunnah, hukum asal, enggak perlu dalil. Jadi kalau Nabi melakukan perbuatan taat, tidak ada dalil khususnya, berarti itu sunat untuk Nabi, sunat untuk kita. Tidak wajib. Hukum asalnya begitu. Kalau mau mengatakan wajib, perlu dalil. Kalau yang pertama sebaliknya, kita katakan wajib, tidak perlu dalil. Kalau mau mengatakan tidak wajib, baru perlu dalil. Nah, ini. Kenapa kok ini lebih memilih diarahkan pada sunnah? Li'annan nadab al-muhaqqaq ba'dat tolab. Karena apa? Yang yakin dari adanya tolab itu sunat, karena tolab itu imma tolab apa? Nadab, imma tolab ijab. Perintah itu kan minimalnya sunnah. Permintaan itu minimalnya sunnah. Bisa jadi wajib. Wajib ini kan lebih dari sunnah. Sunnah wa ziyadah. Wajib itu sunnah wa ziyadah. Ini kan kita tidak tahu. Ada Nabi melakukan perbuatan, tidak ada dalil khususiyah. Bingung kan kita? Apa kita katakan hukum asal wajib ataukah sunnah? Yang lebih kecil, yang lebih minimal itu sunnah. Kenapa? Wajib itu sunnah plus. Sunnah artinya matlub. Plus tidak boleh ditinggalkan. Kalau nadab ditinggalkan atau tidak masalah. Diperintahkan tapi ditinggalkan atau enggak terserah. Tapi kalau wajib plus, ada plus, tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita ragu, sedikit banyak, ngambil yang mana? Kalau ragu, sedikit apa banyak, ngambil yang mana? Ngambil yang sedikit. Kalau kita ragu, wudhu, dapat 2 apa dapat 3? Dapat 2. Rokaat, dapat 4 apa dapat 3? Dapat 3. Kenapa? Kalau 3 mesti, 4 belum tentu. Seandainya kita dapat 4, 3 kan udah berarti kan? Seandainya betul-betul 3, ya udah berarti tepat. Seandainya 4, tidak akan nyampe 4 sebelum melewati 3. Berarti kalau 3 mesti, kalau 4 masih tanda tanya. Iya apa enggak? Seandainya kita ragu, dapat 3 rakaat tambah 4 ya, maka harus diarahkan ke 3. Kenapa? 3 itu mesti. Pilihannya kan antara 3 dan 4. Seandainya memang betul-betul 3, ya tepat. Seandainya ternyata 4, tidak bakalan nyampe 4 sebelum melewati 3. Jadi 3 mesti, 4 belum tentu. Begitu juga ini tolab, nadab dan ijab. Tolab diperintahkan, minimalnya sunnah. Wajib itu plus dari tolab itu plus, tidak boleh ditinggalkan. Matlubnya itu pasti, minimalnya dikatakan sunnah. Wajibnya tidak boleh ditinggalkan, ini tidak mesti. Ini alasan qaul yang kedua. Alasan yang pertama tadi ihtiyat, mengatakan wajib. Alasan yang kedua, li'annan nadab al-muhaqqaqu ba'dat tolab. Karena nadab itu adalah
yang mesti setelah adanya tolab itu sunnah itu mesti. Untuk wajib perlu qayyid adamu jawazit tarki. Itu adamu jawazit tarki. Wadah ya? Nah, udah ini pendapat kedua. Ada pendapat ketiga, wa minhum minal ashab man qala yutawaqqafu fihi. Sebagian ashab enggak berani mengatakan wajib atau sunnah tapi tawakuf. Ya pokoknya untuk ditiru. Nabi melakukan ibadah. Tidak ada dalil khususiyah. Berarti untuk ditiru kan? Lah nirunya ini wajib apa sunnah? Allah alam. Wis tiru nae wis. Enggak usah ngomong wajib, enggak usah ngomong sunnah. Nah, ini lebih hati-hati untuk berpendapat. Selamat kan kalau kayak gitu. Wis lakukan saja sudah, tiru saja. Wajib apa sunnah enggak tahu. Kalau yang pertama memastikan wajib untuk Nabi dan untuk kita. Pendapat kedua mengatakan sunnah untuk Nabi dan untuk kita. Pendapat ketiga tawakuf. Tidak berani mengatakan wajib, tidak berani mengatakan sunnah. Kenapa? Li ta'arudil adillati fi dzalik. Karena dalilnya ta'arud bertentangan. Ada dalil yang menunjukkan wajib, ada dalil yang menunjukkan sunnah. Tidak nemu mana yang lebih unggul. Ya udah. Mending cari amannya, tiru saja tanpa kita mengatakan apakah wajib atau sunnah. Udah, kita lewat dari qismul awal min af'alin nabi, fi'lun nabi. Kalau itu ala wajil qurba wa ta'ah, kalau ada dalil khususiyah maka khusus nabi. Kalau tidak ada dalil khususiyah maka berarti untuk ditiru. Wajib, sunnah, apa mauquf itu khilaf ada 3. Sekarang kita ke bagian yang kedua, al-qismu tsani min af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu fa in kana ala wajhin ghaira wajhil qurba wa ta'ah. Kalau ada perbuatannya Nabi dilakukan bukan sebagai ibadah, mengatakan ini sebagai ibadah apa enggak, itu majalul ijtihad, itu tempatnya ijtihad, ulama bisa khilaf. Kayak Nabi haji naik unta, enggak jalan kaki. Nabi haji naik hewan tunggangan lah. Kalau hajinya jelas ibadah, iya kan? Tapi kalau naik hewannya, haji sambil naik hewan tunggangan, apakah ini kebetulan saja bukan sebagai ibadah, dilakukan bukan sebagai ibadah ya karena mungkin capek atau biar terlihat oleh orang untuk dicontoh atau bagaimana? Apakah ini sebagai ibadah atau enggak perbuatan adat ya biasa? Nah, itu. Nah, ini rawan khilaf. Bisa jadi ulama mengatakan oh enggak ini ibadah, sebagai ulama lagi bukan ibadah. Ya terserah mujtahidinnya, mereka berijtihad. Wadah ya. Jadi di sini juga begitu. Fa in kana ala wajhin ghaira wajhil qurba wa ta'ah. Jadi kalau Nabi melakukan sebuah perbuatan yang mana perbuatan itu bukan sebagai ibadah, maka ya apa hukumnya ini? Fa yuhmalu 'alal ibahah. Maka kita arahkan berarti mubah itu. Khusus Nabi apa enggak? Kalau ada dalil khususiyah ya khususiyah. Kalau nggak ada dalil khusus ya nggak khusus ya. Berarti karena ini mubah boleh kita melakukan, niru. Lo kok niru? Nabi melakukan. Wadah ya. Kalau ada dalil khusus ya berarti khusus ya. Nggak ada dalil khusus ya berarti boleh untuk niru. Hukumnya apa? Mubah. Fayuhmal 'alal ibah. Contohnya ibahah bagi siapa? Fi haqqihi wa haqqina kal akli wasyurbi, makan dan minum. Fi haqqihi wa haqqina, Nabi makan dan minum. Ini adalah perbuatan rutinitas sebagai seorang manusia, wajar makan dan minum, bukan sebagai ibadah. Itu bukan sebagai ibadah. Orang kafir juga makan, orang majnun juga makan, tapi nggak ada orang majnun haji, sholat, enggak. Makan ini rutinitas manusia, namanya manusia makhluk hidup, makan dan minum. Nah, ini perbuatan yang bukan sebagai ibadah, maka ya apa hukumnya? Kita katakan bagaimana? Mubah. Fi haqqihi wa haqqina, untuk Nabi mubah, untuk kita juga mubah. Yang bukan to'ah, bukan ibadah itu makannya, minumnya. Adabnya makan ibadah, makan pakai tangan kanan, baca bismillah, makan yang di depannya tidak lompat-lompat. Nah, kemudian suapannya kecil-kecil, jangan gede-gede. Gitu. Dan seterusnya adab-adab yang diterangkan adabul akli wasyurbi itu duduk jangan berdiri. Nah, ini ibadah kalau itu. Caranya tidur ibadah, caranya makan, caranya minum ibadah. Makan, minum dan tidurnya bukan ibadah, hukum asal. Bisa jadi ibadah kalau dengan niat, itu pahala niat kan gara-gara itu. Hukum asalnya kita yang bahas. Wadah ya? Udah selesai kita dari fi'lunya Nabi. Sekarang beralih pada pembahasan iqrar, pengakuan Nabi. Orang ngomong dibiarkan. Ini pengakuan.
Orang melakukan dibiarkan. Ini namanya ikrar, pengakuan Nabi terhadap ucapan atau perbuatan seseorang. Baik yang ada di hadapan beliau tahu langsung, atau enggak di hadapan beliau tapi Nabi mendengar dan enggak komentar. Nah, Nabi itu orangnya bukan orang cuek. Nabi ngajarkan kita ad-dinu an-nasihah. Nabi itu orang yang paling peduli kepada kita, mengalahkan kepedulian kita pada diri kita sendiri. Mengalahkan kepedulian orang tua kita, guru-guru kita kepada kita. Tidak ada yang peduli kepada kita mengalahkan pedulinya Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak bakalan Nabi itu cuek, nggak ada urusan, nggak ada kayak gitu itu. Emang gue pikirin nggak ada, di kamusnya Nabi nggak ada itu. Jadi Nabi itu apapun yang dilakukan oleh umatnya, apapun yang diucapkan oleh umatnya, kalau salah pasti diingatkan. Selalu beliau selalu menasehati dan mengajarkan kita untuk begitu, jangan cuek, salah jangan diem aja, ingatkan untuk perbaikan lah begitu. Nah, karena itu dibahas pengakuan Nabi ketika Nabi melihat orang melakukan sesuatu atau mengetahui walaupun tidak melihat, mendengar orang mengatakan sesuatu atau tidak mendengar langsung tapi sampai kepada beliau kabarnya, kok beliau tidak komentar. Ini namanya ikrar. Namanya ya tidak menunjukkan setuju atau menolak. Ini ikrar. Kalau menunjukkan setuju ya jelas berarti pembenaran. Kalau menunjukkan penolakan ya berarti menyalahkan. Tapi kalau diem, ini namanya ikrar. Wa iqraru sahibis syariah alal qauli min ahad huwa qaulu sahibis syariah ay ka qaulihi. Pembiaran sahibus syariah Rasulullah SAW terhadap ucapan seseorang itu seperti ucapannya Nabi. Kalau ada orang ngomong misalnya di sebelahnya Nabi, sholat witir itu wajib, Nabi kok diem, seolah-olah itu ucapannya Nabi. Kenapa? Nabi tidak akan membiarkan ucapan yang salah. Kok dibiarkan berarti benar omongan itu. Maka dihukumi seolah-olah itu ucapannya Nabi. Ini kalau qaul. Kalau fi'lu sama. Wa iqraruhu ay sahibus syariah alal fi'li min ahad ka fi'lihi. Pembiaran Nabi terhadap perbuatan seseorang itu seperti seolah-olah Nabi yang membiarkan. Seperti Sayyidina Khalid bin Walid makan hewan dob, bukan nyambi ya, hewan dob. Hewan dob. Nabi tidak makan. Tapi membiarkan Sayyidina Khalid makan. Seolah-olah Nabi yang makan. Artinya halal. Kenapa kok demikian? Li'annahu ma'sumun an ayyukirra ahadan ala mungkar. Karena Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan membiarkan kemungkaran. Nabi tidak mungkin membiarkan kemungkaran. Tapi kalau orang alim, kiai, ustadz mungkin. Jadi kalau ada kemungkaran diketahui oleh seorang tokoh agama, seorang kiai, seorang ustadz, kok dibiarkan? Bukan tanda itu boleh. Kenapa nggak maksum? Oh, ini dari dulu kiai-kiai tahu perbuatan seperti ini, tidak dilarang kok. Bukan berarti boleh. Kenapa? Tidak maksum. Jangankan membiarkan maksiat aja mungkin seorang kiai. Iya benar. Maksiat kiai maksiat mungkin, apalagi cuma sekedar membiarkan maksiat. Beda kalau Nabi, jangan disamakan dengan Nabi. Kalau Nabi tidak mungkin, maksiat tidak mungkin, membiarkan maksiat tidak mungkin. Itu Nabi maksum. Nabi maksum. Misalnya tadi contohnya, iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin. Nabi membiarkan Sayyidina Abu Bakar ala qaulihi, atas ucapan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tiba-tiba ngomong, bikin keputusan gitu, bilang, Nabi tahu. Bukan atas perintah Nabi, Sayyidina Abu Bakar bilang, mengatakan apa? Bi'i'ta'i salabil qatil liqatilihi, untuk memberikan salabul qatil liqatilihi. Salab itu ya sesuatu yang berhubungan erat dengan orang kafir yang terbunuh ketika perang itu. Qatil orang yang terbunuh. Qatil panjang, qatil yang membunuh. Kalau qatil yang dibunuh. Nah, jadi ada orang muslim perang melawan orang kafir. Si muslim tadi membunuh si kafir. Si kafir tadi pakai pakaian yang bagus, pakai jam tangan yang bagus, pakai kalung, misalnya pakai topi, pakai sepatu, naik kuda, ini semuanya salab ini. Semua yang muttasil bil qatil itu salab. Sayyidina Abu Bakar memutuskan salab ini langsung diberikan total kepada yang bunuh. Tidak dibagi menjadi ghanimah, nggak dikumpulkan dulu, kemudian nanti dibagi sesuai pengaturan ghanimah, pembagian. Enggak. Untuk khusus salab langsung diberikan yang bunuh total, tidak usah dibagi kepada yang lain. Sayyidina Abu Bakar bilang seperti itu, ayo salabul qatil diberikan pada qatil. Nabi tahu, dibiarkan. Berarti seolah-olah Nabi yang bilang itu. Ini contoh yang ikrar alal qaul. Contoh yang ikrar alal fi'li. Contohnya ini, wa iqrarihi, wa iqraruhu. Ikrarnya Nabi
Khalid bin Walid ala akli dhab. Sayyidina Khalid bin Walid makan hewan dhab. Nabi membiarkan. Nabi tidak makan, tapi Nabi membiarkan. Berarti halal. Seolah-olah Nabi yang makan. Nah, itu. Muttafaqun alaihima. Dua hadis tadi muttafaqun alaihima artinya riwayat Imam Bukhari, Muslim di kitab sahihnya. Tadi perbuatan Nabi. Kemudian pembiaran Nabi. Nabi melihat orang melakukan. Nabi mendengar orang berkata. Itu ikrar. Dianggap seperti fi'lun Nabi, dianggap seperti qaulun Nabi. Berarti ada di majelisnya Nabi kan? Nabi melihat langsung, ya kan? Nabi mendengar langsung. Kalau Nabi tidak mendengar langsung, dilakukan di zaman Nabi, tapi ada di Makkah. Nabi waktu itu ada di Madinah. Ada orang berkata sesuatu di Mekah, ada orang melakukan sesuatu di Makkah, sampai kabarnya kepada Nabi. Tapi nggak di majelis Nabi. Nabi tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung, dengar dari kabar. Apakah juga sama seperti itu? Sama. Wa ma fu'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dilakukan di waktunya Nabi, fi ghairi majlisihi, di selain majelisnya Nabi. Nabi misalnya di Madinah, perbuatan ini di Makkah. Wa alima bihi, dilakukan di waktunya Nabi, zamannya Nabi, Nabi tahu, dengar kabar. Walam yungkirhu, tidak diingkari. Fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi, hukumnya sama seperti perbuatan yang dilakukan di majelisnya Nabi. Contohnya, Sayyidina Abu Bakar itu pernah sumpah untuk tidak makan. Itu ketika ghadab, marah, sumpah tidak bakalan makan, guys. Sumpah tidak bakalan makan. Kemudian mikir, kalau tidak makan kan saya madorot, mendatangkan doror pada diri sendiri. Sahsan bayar sumpah, bayar kafarah, anak tak makan. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar melakukan itu semuanya tidak di majelisnya Nabi, tapi Nabi kemudian dengar kabar dan Nabi tidak ingkar. Berarti sama seperti ikrarnya Nabi tadi itu, seolah-olah di hadapan Nabi. Nah, contohnya ini, kailmihi, seperti pengetahuan Nabi bihalifi Abi Bakar radhiyallahu anhu, dengan sumpah tahunya Nabi terhadap sumpahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa sumpahnya? Annahu la ya'kulut ta'am fi waqti ghaidih, bahwa beliau tidak bakalan makan. Sumpah demi Allah tidak bakalan makan. Kapan sumpahnya? Fi waqti ghaidih, ketika marah. Kemudian summa akala lamma ra'al akla khairan lahu. Tapi kemudian anak kan tidak makan, ini madorot, makan aja bayar kafarah. Karena melihat ini maslahat lebih baik, akhirnya Sayyidina Abu Bakar makan, melanggar sumpahnya. Nah, ini dibiarkan oleh Nabi, bukan di majelisnya Nabi, tapi Nabi dengar. Nah, ini berarti boleh, berarti kayak gitu itu. Kama yukhadu min hadis Muslim fil at'imah. Cerita tadi itu diambil dari hadis riwayat Imam Muslim di bab at'imah, fil at'imah ay fi babil at'imah. Nah, ini pembahasan seputar af'alun Nabi sallallahu